warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nilo Putu Aryasmini Dewi dengan NIM 2311011016, absen 9 dari kelas IKIBK semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan video dari LPLBK dengan 4 teknik, yaitu teknik inokulasi, restrukturisasi kognitif, talk stopping, dan teknik reframing, yang mana nanti akan dengan setting yang berbeda-beda, dimulai dari setting bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, konseling kelompok, dan konseling individu. Berikut adalah videonya. Baik, sebelum melanjutkan ke praktiknya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kejenuhan belajar serta indikator-indikatornya. Nah, di mana kejenuhan belajar ini adalah kondisi psikologis di mana siswa merasa lelah secara mental akibat rutinitas belajar yang sangat monoton dan tekanan akademik atau kurangnya motivasi. Kemudian, menurut KBBI, jenuh adalah sudah tidak tertarik lagi karena terlalu sering atau terlalu lama melakukan hal yang sama dan mengakibatkan bosan. Dan kemudian, belajar dalam KBBI adalah sebuah usaha untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan melalui pengalaman, latihan, dan pengajaran. Kemudian selanjutnya itu ada indikator-indikator dari kejenuhan belajar, diantaranya malas, yaitu perasaan enggan atau tidak ada keinginan untuk melakukan sesuatu. Kemudian ada rasa bosan, di mana kita tidak tertarik atau jenuh dengan kegiatan yang dilakukan monoton dan secara terus-menerus. Kemudian ada hilangnya semangat belajar, di mana tidak adanya dorongan dari dalam diri atau motivasi intrinsik untuk belajar. Kemudian sulit fokus, di mana ketidakmampuan kita untuk mempertahankan perhatian secara stabil pada materi pembelajaran. Dan yang terakhir itu adalah perasaan sia-sia, di mana biasanya muncul kekecewaan berulang dan keyakinan bahwa usaha belajar tidak akan menghasilkan hasil yang berarti. Kemudian dalam praktik ini itu menggunakan 4 setting, di mana dimulai dengan setting bimbingan klasikal, yang dimana bimbingan klasikal adalah pelayanan bimbingan yang diberikan kepada sejumlah peserta didik atau biasanya dalam satu kelas, dalam satu waktu secara langsung tatap muka dengan tujuan membantu pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir mereka. Kemudian dilanjutkan dengan bimbingan kelompok, di mana bimbingan kelompok adalah layanan yang memungkinkan peserta didik membahas suatu topik tertentu secara kelompok dalam suasana terbimbing oleh guru BK ataupun konselor. Kemudian selanjutnya itu dilanjutkan dengan konseling kelompok, di mana konseling kelompok ini adalah layanan bantuan melalui proses terapeutik dalam kelompok kecil dari 6 hingga 10 orang yang difasilitasi oleh konselor untuk membantu anggota kelompok memahami dan mengatasi masalah pribadi, sosial, dan emosional secara mendalam. Dan kemudian yang terakhir itu adalah setting konseling individual, di mana konseling individual ini adalah layanan tatap muka secara langsung antara konselor dengan satu peserta didik untuk membahas masalah secara pribadi dan mendalam guna menemukan solusi yang tepat melalui hubungan profesional dan empati. Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Baiklah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar beberapa materi. Nah, tapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin doa? Saya, Ibu. Baik, silakan Dewi. Baik, sebelum pembacaan doa, saya buka dengan salam terlebih dahulu. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Salam harmoni. Baik, saya akan membacakan doa sebelum melakukan kegiatan belajar. Ya Tuhan, bukakanlah pintu ilmu untukku, mudahkanlah jalanku dalam menuntut ilmu, jauhkanlah aku dari rasa malas dan kebingungan, berikanlah aku kecerdasan, kesabaran, dan kemudahan dalam belajar. Amin. Baik, terima kasih Dewi. Terima kasih ya karena kalian sudah hadir tepat waktu. Nah, hari ini kita akan berbagi sedikit tentang kejenuhan belajar. Siapa yang akhir-akhir ini merasa cepat bosan dalam belajar? Saya, Bu. Baru juga saya baca 2 halaman tuh langsung pengen buka HP. Saya juga, Bu. Rasanya tuh kayak capek duluan sebelum saya mulai ngerjain tugas.
Nah, itu hal yang sangat umum ya, terutama di masa-masa padat tugas seperti sekarang. Nah, hari ini kita akan coba untuk menghadapi kejenuhan itu dengan teknik inokulasi. Ada yang sudah tahu apa teknik itu? Inokulasi kayak vaksin itu ya, Bu? Nah, betul sekali Dewi. Jadi, dalam dunia psikologi, teknik ini seperti vaksin mental, di mana kita akan menghentikan pikiran-pikiran kecil berupa tantangan atau gangguan yang mungkin datang dan belajar meresponnya sejak awal. Jadi, saat nanti kejenuhan benar-benar datang, kalian akan sudah siap untuk menghadapinya. Baik, Bu. Nah, sekarang misalnya kalian tahu minggu depan kalian ada tugas yang sangat banyak. Kalian bisa mengatakan ke diri sendiri, oke, ini pasti akan bikin aku capek dan bosan. Tapi aku bisa atur waktu sedikit-sedikit dan tetap istirahat juga. Coba kita latihan. Siapa yang mau latihan? Saya, Bu. Nah, jadi Depi, coba bayangkan kamu baru pulang dari sekolah dan harus belajar untuk ulangan. Apa yang biasanya membuat kamu jenuh? Biasanya karena sudah capek, terus materi susah banget untuk dimengerti, Bu. Oke, bagus Depi. Sekarang kita buat respon mental yang bisa kamu tanamkan sebelum kejenuhan itu datang. Contohnya? Mungkin susah, tapi aku bisa mulai dari yang mudah dulu. 10 menit aja cukup awalnya. Luar biasa Dewi, itu contoh kalimat pertahanan diri yang akan memperkuat daya tahan mentalmu. Nah sekarang, coba kalian tulis satu tantangan pribadi saat belajar, lalu tulis juga kalimat penangkalnya. Baik, Ibu. Kalau aku merasa nggak bakal selesai, aku bakal bilang ke diri sendiri, kerjain dulu 15 menit, baru nilai lagi. Kalau nanti saya ngantuk dan bosan saat belajar, saya akan bilang bangun, cuci muka dulu, lalu lanjut sebentar lagi. Nanti kan bisa istirahat setelah ngerjain tugasnya. Wah, keren sekali ya, Depi dan Yohana. Nah, ini adalah bentuk vaksin mental kalian. Kalian sedang melatih pikiran untuk tidak menyerah dalam kejenuhan. Ingat, otak juga bisa dilatih kuat seperti otot. Hari ini kalian sudah belajar satu teknik yang sangat penting, mengantisipasi kejenuhan dengan pikiran yang memperkuat diri. Simpan kalimat penangkal kalian dan coba terapkan minggu ini. Kita akan bahas hasilnya di minggu depan. Baik Ibu, siap Bu. Baik, karena sesi pelajaran sudah selesai, jadi mari kita tutup untuk pertemuan hari ini. Baik, saya akan membacakan doa. Ya Tuhan, aku bersyukur atas ilmu yang Kau berikan. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi diriku dan orang lain. Jadikanlah aku termasuk hamba-Mu yang selalu mengamalkan ilmu dengan baik. Amin. Amin. Kita tutup dengan salam. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera dan salam harmoni. Baik, terima kasih anak-anak. Mungkin kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya.